Halo, apa kabar Kak DJ? Halo juga Mas Putra, kabarnya alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik Kak, saya mau minta waktu sebentar untuk tanya-tanya seputar dari penjelasan Kakak dari video sebelumnya. Oke. Oke, baik Kak. Nah, kami cukup tertarik nih dari pernyataan atau penjelasan Kakak dalam video sebelumnya yang mengatakan bahwa Kak PJ masuk jurusan astronomi di ITB itu karena suka atau emang passionnya di astronomi gitu ya. Ingin mempelajari sesuatu yang menyenangkan sehingga tidak terasa seperti belajar. Nah, pertanyaannya Kak, apakah setelah masuk jurusan astronomi tersebut, Kak PJ mendapatkan seperti apa yang Kak PJ harapkan? Bisa diceritakan Kak, di jurusan astronomi itu belajarnya tentang apa saja, barangkali bisa menjadi pencerahan bagi adik-adik yang ingin masuk ke jurusan astronomi. Oke, jadi jelas berbeda ya antara apa yang dipikirkan sebelum tahu dan setelah tahu gitu. Jadi dulu memang eh, ketertarikan dengan astronomi kan pasti semua orang juga sama, akan diawali dengan gambar-gambar yang indah seperti itu. Cuman ketika masuk memang pertama kali yang dihadapi bukan itu. Yang pertama kali dihadapi adalah persamaan matematis, persamaan fisika. Dan sesuatu yang menyangkut karakter dari objek langit itu. Nah, di situ mungkin bagi teman-teman yang nggak suka ngitung, nggak suka fisika, nggak suka matematika akan kaget. Cuman syukurlah kalau saya pribadi dari SMA juga udah suka hal yang seperti itu. Jadi transisinya bisa dikatakan lebih smooth. Nah, di astronomi pula saya belajar tentang astrofotografi. Jadi bagaimana dengan ilmu yang saya punya, kita bisa menangkap gambar astronomi dengan sangat indah gitu. Nah, jadi sebenarnya in a way harapannya nggak langsung dapat gitu ya, nggak langsung dapat seketika, tapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya di astronomi, saya dapat itu gitu. Saya dapat apa yang saya inginkan. Nah, apa aja yang dipelajari banyak dari komputasi, jadi saya juga belajar coding di sini. Jadi kayak orang-orang informatika gitu, saya juga belajar coding. Kemudian saya juga belajar fotografi, terutama astrofotografi, dan di sisi lain juga belajar mempertajam analisis di bidang fisika dan matematikanya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Oke Kak, di jurusan astronomi ini tentunya ada prakteknya juga ya kan Kak? Itu ngapain aja Kak? Kayak ngamatin benda-benda langit gitu Kak? Bisa diceritakan keseruannya Kak? Oke, jadi praktik kalau di astronomi itu ada, saya bisa katakan ada dua macam ya, yaitu praktik yang official, artinya official itu masuk dalam mata kuliah. Ada praktik yang secara mandiri dilakukan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya kita coba-coba sendiri, mencari atau ngulik lah istilahnya kalau orang-orang Sunda bilang. Nah, kalau dari praktiknya sendiri itu ada mata kuliah namanya laboratorium astronomi. Di situ memang kita mengamati objek langit, kemudian kita mengambil data, melakukan analisis data dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk presentasi. Nah, jadi di sana kita dilatih sebenarnya pakai alat, kemudian ambil data, ngolah data sekaligus present. Jadi memang ya kita meneliti benda langit juga dan ada codingnya juga di dalam situ. Jadi untuk membantu analisis kita juga perlu mengembangkan sebuah program. Mungkin begitu singkatnya. Cukup seru ya Kak ya. Kami juga tertarik nih Oh Kak iya, betul dengan sekali. statement Kakak pada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ilmu astronomi bagi Kak PJ bisa mengubah cara pandang dan mindset. Bisa diceritakan lebih gamblang Kak terkait hal ini? Oke, jadi dari astronomi saya menyadari ya bahwa posisi bumi itu tidak spesial. Oke, jadi tempat kita hidup, bumi itu nggak spesial. Dia tidak spesial. Dia hanyalah satu titik di antara tak terhingga titik di alam semesta kita gitu ya. Jadi kita itu tidak signifikan. Bumi aja nggak signifikan, apalagi manusia. Nah dari situ saya belajar untuk rendah hati, belajar untuk rendah hati. Jadi belajar humble, belajar bagaimana bahwa kita tuh sebenarnya satu titik saja. Semua yang ada di permukaan bumi, semua manusia, apapun rasnya, apapun agamanya, itu cuman tinggal di dalam satu titik itu. Jadi dari situ saya belajar bahwa oh kita semuanya sebenarnya satu saudara gitu. Janganlah saling menyakiti, janganlah saling berbantah gitu.
Kita saling menghormati saja, kita saling berjalan sesuai dengan jalan masing-masing dan kita saling bertugas. Intinya begitu sih. Di situ saya jadi tahu. Apalagi semenjak penemuan-penemuan terbaru ya, ditemukannya planet-planet di bintang lain. Jadi di bintang lain itu ada planetnya juga dan ada beberapa yang mirip dengan bumi kita. Sekarang bayangin, kalau misalnya ya saya nggak tahu ya apakah ada penghuninya di sana, tapi kita berandai-andai saja, seandainya memang ada, berarti kan kita nggak boleh nih berantem sebagai sesama manusia. Kita harus solid dulu sebelum bisa menerima tamu dari luar bumi, begitu. Intinya sih begitu. Oke, Kak PJ. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita ingin bermain game juga nih, Kak. Untuk have fun aja, Oh, ada nih. seru-seruan aja. Oh ya, boleh boleh. Jadi, Kak PJ, saya beri 2 pilihan. Silakan Kak PJ sebutkan mana di antara 2 pilihan tersebut yang Kak PJ lebih suka atau Kak PJ ingin lakukan. Dan sebutkan alasannya. Jawab dengan cepat ya, Kak. Cepat. Iya. Oke. Oke, Kak. Yang pertama, pengamatan matahari ketika siang hari atau pengamatan bintang ketika malam hari? Pengamatan bintang ketika malam hari. Alasannya saya lebih tahan dingin daripada tahan panas. Oke, Kak. Yang kedua, mengamati hujan meteor atau mengamati gerhana matahari? Gerhana matahari. Kenapa? Kenapa? Karena gerhana matahari itu ini ya apa? Peristiwa yang langka sekali. Dan kadang kita harus pergi ke sebuah tempat yang khusus untuk bisa mengamati itu. Contohnya tahun 2016 saya pergi ke Poso, Sulawesi Tengah untuk mengamati gerhana matahari total. Kemudian tahun 2019 itu teman-teman pergi ke Kepulauan Riau untuk mengamati gerhana matahari cincin. Kalau hujan meteor sepanjang tahun ada. Dan itu bisa kita saksikan lewat atap rumah kita gitu, kalau langitnya cerah gitu. Jadi gerhana matahari. Oke, Next. selanjutnya Kak. Film Interstellar atau Gravity? Interstellar. Kenapa? Film Interstellar itu landasan ilmiahnya kuat sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di film Interstellar ya, si lubang hitamnya itu yang ada di film itu bukan karangan CGI semata gitu ya, tapi itu dibuat berdasarkan perhitungan beneran dari dari seorang astrofisikawan namanya Kip Thorne. Jadi Pak Kip Thorne ini dijadikan sebagai penasihat dalam film itu. Bayangkan ada film yang penasihatnya ilmuwan, itu kan keren sekali. Begitu. Oke, lanjut Kak. Menjadi juri di kompetisi kebumian atau menjadi juri di kompetisi astronomi? Astronomi tentu saja. Kenapa? Apa ya? Bisa lebih greget dalam nanya-nanya gitu. kalau kalau Olimpian kebumian kan astronomi itu hanyalah bagian dari keseluruhan materi kebumian. Jadi kalau mau nanya yang agak kejam itu rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya saya jadi juri astronomi, nah ini udah jelas nih Olimpian astronomi yang belajar, dan dia cuma belajar astronomi. Jadi saya bisa nanya lebih dalam ke dia. Oke, terakhir Kak. Pelatihan online atau pelatihan offline? Oh, kalau saya offline tentu saja. Alasannya begini, di pelatihan offline itu ada sesuatu yang berharga sekali yang tidak bisa didapatkan di online, yaitu interaksi langsung. Nah, interaksi langsung itu pentingnya apa? Pertama, kita bisa tahu kondisi siswa. Kalau dari sisi ini ya, dari kondisi psikologis terutama. Jadi kita bisa tahu siswa itu kenapa, kita harus ngapain di kelas. Kalau online kita nggak bisa itu, nggak bisa tahu itu, karena kan kita hanya lewat layar dan kadang-kadang kan nggak ada videonya. Menurut saya itu yang penting. Terus yang kedua adalah interaksi di luar kelas. Nah itu menurut saya juga penting, karena kadang-kadang siswa itu punya punya hambatan ketika dia mau bertanya di kelas, entah malu, entah karena belum punya ide. Tapi ketika di luar kelas dalam suasana lebih rileks, misalnya ketika makan gitu ya, mereka bisa nanya. Dan kadang-kadang dari pengalaman saya pribadi itu kadang yang tadinya nggak kebak dan itu ternyata mengganggu sekali dalam proses belajar dia. Nah disitulah saya bisa membantu. Mungkin itu.
Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya, cukup seru ya Sama-sama. penyampaian dari Kak PJ nih. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik yang ingin Amin. masuk dan menuntut ilmu di bidang astronomi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak PJ, sampai bertemu kembali. Sama-sama. Ya, sampai ketemu kembali.